Tapi karena Adam itu alaihissalam beliau nabi, walaupun manusia. Ciri nabi itu gampang, di Quran ditemukan kalimat istafa, 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 itu umumnya manusia terpilih. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Punya keutamaan. Imma nanti nabi atau imma rasul atau orang-orang soleh yang terpilih. Adam nabi, Adam manusia. Kita bukan nabi, kita manusia. Maka apa bedanya? Semua nabi ilmunya langsung diajarkan oleh Allah. Semua nabi. Karena punya tugas. Ya, tugasnya mengajar untuk orang terdekat, apalagi jadi rasul. Kalau rasul mengajar umat pasti diajarkan Allah. Nabi Muhammad SAW nggak pernah belajar, nggak punya guru, nggak pernah sekolah. Yang mengajar siapa? Allah. Kata Nabi, Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbik, Allah yang ngajar. Ya. Nah, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Makanya yang ditanamkan pada diri kita itu potensinya. Jadi kita mesti yakin Allah langsung yang sampaikan. Setiap manusia itu punya potensi pintar. Tidak ada manusia bodoh. Manusia bodoh itu cuma di lagu. Ya, tidak ada manusia bodoh. Semuanya punya potensi pintar. Jadi manusia itu makhluk unik. Semua potensi kepintaran itu ada dalam diri kita. Di University of California dulu punya riset penelitian, itu kapasitas memori manusia paling sedikit, paling minimal itu 100 juta gigabytes. 100 juta gigabytes. 1 giga saja itu sudah bisa menampung informasi seluas halaman masjid ini. Sampai dengan masjidnya 1 giga. Nah, ini di kepala kita itu ada 100 juta giga. Memorinya, kalau ibu tidak percaya, bapak tidak percaya, silahkan tuliskan apa saja yang pernah diingat selama hidup sampai sekarang. Ini benda-benda di sini saja kita bisa hafal. Kalau nggak luas kapasitas ingatannya, memorinya nggak mungkin bisa masuk. Kita itu makhluk pintar. Dididik apa saja bisa. Nggak percaya silahkan. Bapak kumpulkan ya dengan orang Afrika, sebulan pulang bisa bahasa Afrika. Anda punya rezeki main ke Cina, misal sebulan di Cina, balik ke sini bisa bahasa Cina. Anda ke Jepang, sebulan di Jepang balik bisa bahasa Jepang. Ya, jangan kalah sama Beo. Beo dikasih itu assalamualaikum, assalamualaikum, 2 hari, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita itu potensi lebih daripada itu. Jadi pertama yakinkan dulu pada diri kita bahwa tidak ada manusia bodoh, semua pintar. Yang kedua, pelan-pelan. Bagaimana cara menjadi pintar? Seperti yang Anda tanyakan tadi. Caranya ada 2. Yang pertama, dekati pemilik ilmu. Karena dengan mendekat biasanya dapat percikannya. Saya bergaul dengan tukang minyak wangi, minimal saya kebagian percikan wanginya. Kan? Saya bergaul dengan yang punya ilmu, mendekat pada yang punya ilmu, dapat bagian ilmunya. Siapa yang paling banyak memiliki ilmu? Allah. Karena Allah pemilik semua ilmu. Karena itu disebut al-alim. Maka adab yang pertama bagi penuntut ilmu sebelum dia belajar, dekati dulu Allah yang alim. Itulah yang dimaksud Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Karena itu Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diminta belajar kepada hamba yang saleh yang disebut dengan Khidir itu hamba yang saleh, maka apa kalimat Qurannya? Milladunna ilma. Karena dia sering dekat dengan kami, kata Allah, sering mendekat kepada Allah, rajin ibadah, kami berikan tambahan pengetahuan kepadanya. Bangun. Saya dulu latihannya begitu. Bangun malam, tahajud, lomba-lomba bangun, subuh jam 4, jam setengah 5, bangun jam 2. Ya, mulai ibadah, salat, zikir, istirahat. Kemudian tingkatkan, mulai puasa sunnah. Nanti pelan-pelan jiwanya terbentuk. Kalau sudah terbentuk, nanti mudah bagi Allah menanamkan pengetahuan pada diri kita. Apa yang terjadi? Ada orang-orang nanti, orang-orang yang saking mudahnya oleh Allah digampangkan memahami sesuatu. Baru dibacakan satu kalimat, sudah paham dia mau kemana.
Ya, dibacakan langsung masuk ke kepalanya tanpa lupa. Itu yang dicontohkan Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Mughizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara. Provinsinya itu sekarang dikenal negaranya dengan Uzbekistan. Provinsinya Khorasan. Karena dari Bukhara, bukan dari Arab, beliau kenalkan nama daerahnya untuk menunjukkan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya. Rumusnya tambah al di depan nama daerah, ujungnya tutup dengan i. Saya dari Bukhara, maka dikenalkan ana al-Bukhari. Syekh Nawawi dari Banten, ana Nawawi al-Bantani. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, ana Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Syekh Yasin dari Padang, ana Yasin al-Padangi. Imam Al-Bukhari, usia beliau ya lahir 2 tahun, berkembang 2 tahun, ayahnya meninggal. 4 tahun matanya buta permanen. Nggak bisa lihat. Apa yang dilakukan ibunya? Kompak dengan wasiat ayahnya, dekati Allah. Nih ibu ada perannya, Bu. Makanya nanti dari sini ada bab bagi penuntut ilmu untuk minta doa pada ibu, pada ayah kalau masih hidup sebelum memulai belajar. Minta doanya, minta barakahnya. Ya, maka ibunya tuh rajin mendekat kepada Allah, punya mihrab, sajadah khusus untuk memohon. Apa hasilnya? Maka diganti oleh Allah penglihatan yang tak mampu melihat dengan mata itu dengan mata hati yang sangat tajam. Dibacakan sekali langsung hafal. Ya, langsung hafal. Maka usia 4 tahun beliau dibawa ya, oleh ibunya untuk belajar namanya di tempat kutab. Kutab itu tempat belajar dasar dulu. Diiringi asisten. Datang ke tempat hafalan Quran, begitu belajar, syekhnya membacakan surat Qaf yang dibacakan. Beliau terkecil, paling kecil waktu itu, yang lain sudah ada yang dewasa. Begitu selesai dibacakan, syekhnya menguji, cuma tanya, man hafidha, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil tanpa melihat itu, mengangkat tangannya mengatakan, hafidhtu syekh min dhahri qalbi. Syekh, saya sudah hafal di dalam kepala saya. Jadi hafalan itu ada 2, ada hafal dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Nah, hafal di luar kepala itu belum hafal. Belum masuk. Masukkan dulu baru hafal. Maka syekhnya penasaran, diminta ke depan, diantar, dituntun. Dibacakan Iqra ya bunai. Begitu dibaca, bukan cuman hafal tapi makhrajnya, sifat hurufnya sempurna. Maka kata syekhnya, minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang ananda belajar hadis. Karena Quran ada jaminan kemudahan, hadis tidak ada. Tapi beliau melihat potensinya tinggi, bakatnya alami, dan anugerah Allah tinggi, maka diminta untuk fokus kepada hadis beriringan dengan Quran. Maka pulang ke rumah ketemu ibunya, diceritakan, ummi kada kada wa kada. Bu, tadi saya di kutab begini. Uridul hadis. Saya ingin belajar hadis. Kata ibundanya, nah, engkau masih terbatas. Nah ini, terbatas. Khawatir ibu sulit. Belajar dulu Quran, kemudian baru hadis. Kata anaknya, karena yakin dengan kalimat gurunya dan hormat pada ibunya, kata anaknya, saya belajar Quran, tapi saya pun ingin belajar hadis. Maka anaknya berjalan merabak jalan ke kamarnya, dia mengulang-ulang surat Qaf. Ibunya iba melihatnya, masuk ke mihrabnya, langsung sholat 2 rakaat bermohon kepada Allah, berdoa. Ya Basir, ya Alladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Ya Allah, Engkau yang maha kuasa atas segala hal. Mohon ya Allah, kembalikan penglihatan anakku. Untuk memudahkan dia belajar. Al-Bukharinya sedang mengulang surat Qaf sampai di ayat 21 sampai 22. Ayatnya sesuai. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, tidak bisa melihat. Mulai sekarang aku akan buka penutup itu sehingga engkau mampu melihat dengan tajam. Begitu sampai ke kalimat fabasaruka al-yawma hadid, ibunya berdoa, ya Basir, ya Alladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Tiba-tiba terbuka kembali pandangannya, bisa melihat lagi. Lompat beliau, kaget, dia kejar ibunya yang telah tertidur karena kecapean lelah berdoa. Ummi laqad ra'ait. Ibu, saya bisa lihat lagi. Bangun kaget ibunya. Kata ibunya,
Rubbama ra'aita biqalbik, mungkin kau melihat dengan hatimu. La bal bi'aini, tidak dengan mata saya ini. Ibu pakai pakaian begini, di sekitar kita ada benda ini, dipeluk anaknya erat sekali. Mereka kemudian memohon ampunan kepada Allah, menangis bahagia. Sejak itu belajar hadis. Ini barakah orang tua tinggi, Pak. Saya tidak pernah saya berangkat atau belajar atau mengajar, saya minta doa pada ibu saya. Nah, jadi yang dilakukan pertama adalah dekati Allah. Dekati Allah. Kedua, minta doa pada orang tua. Yang ketiga, jauhi maksiat, karena maksiat itu menghambat ilmu. Maksiat menghambat ilmu. Ya, ada Al-Imam Syafi'i satu kali mengadu pada gurunya Imam Waqi tentang kesulitan hafalannya. Padahal sulitnya Imam Syafi'i itu mungkin beda titik, beda koma, kan? Datang ke Imam Waqi, syakautu waqi'an an su'i hifdhi, fanasahani an atrukal ma'asi, faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ila al-'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Maka beliau mengatakan kepadaku, nah, ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan pada orang yang bermaksiat. Maksudnya nggak tembus. Nah, karena itu jaga pandangan, jaga telinga, jaga hati sampai ke ujung kaki dari perbuatan maksiat. Tingkatkan takwa, nanti lihat apa yang terjadi. Dibuka oleh Allah. Dan semua diajarnya begitu. Dari orang tua perbaiki, anaknya dekati Allah, tingkatkan takwa, jauhi maksiat, baru belajar. Terjadilah percepatan dalam pembelajaran. Lakukan belajar karena Allah, maka Allah yang memberikan kesempurnaan pengetahuan kepada kita. Itu yang dimaksud surah 96 di ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Yang terakhir, perbanyak taubat supaya dicintai Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Banyak istighfar. Istighfar itu diantaranya jadi kunci pengetahuan. Waktu yang paling enak nih ijazahnya nih. Yang paling enak di Quran. Dari Quran surah ke-51 tadi saya baca ayat 18. Banyak latihan istighfar menjelang subuh. 10 menit, 15 menit menjelang subuh setelah tahajud. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Banyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang berlatih istighfar, biasa istighfar menjelang fajar. Nanti istighfar itu menutup semua celah-celah salah, membuka kelapangan hati. Setelah itulah kemudian cahayanya bisa datang dengan cepat. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi silahkan belajar, silahkan diikuti apa yang tadi disarankan. Nanti kalau sudah matang, sudah baik dan harus optimis. Ya, silahkan ikut mendaftar dan insya Allah mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan dan kelancaran. Ya. Insecure nggak ada di Quran. Silahkan ngaji temukan kalimat insecure, nggak ada. Karena nggak ada kalimat pesimis dalam Al-Quran. Semua optimis. Semua optimis, ya. Baik. Hasil laboratorium. Dia pakai data sumber. Nah, terus di situ ada 4 model. 1, 2, 3, 4. Model yang dibolehkan sepakati oleh para peneliti itu 4. Ya. Kalau kemarin ada 2 di sini ya. Before. Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja. Ya, maaf ya. Anda misalnya seorang istri mau ke sini saja mungkin masih bisa beda pandangan. Warna apa untuk jilbab yang dipakai? Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh gitu kan? Enggak, kayaknya kuning deh gitu kan? Masih mending ada 2 pilihan. Begitu dipakai pink. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal.
Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana? Saya yakin masih konsisten. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya, saya tahu. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun al-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun, sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari ditinggalkan sama Tuhannya. Tuh Muhammad udah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, Rasulnya saja yang mengklaim Rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun. Turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Ya, lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada. Nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada. Udah siap-siap, kan pengen melamar, ternyata keduluan orang, gitu kan? Benar. Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya nggak seperti yang diharapkan. Muncul, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Satu surah dulu, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah Aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Itu pertanyaan besar, ya. Baik. Kalau Allah menyampaikan, tidak bersumpah pun harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Kalau teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman, kalau waktu duha itu jam berapa ya? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1,5 jam setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30 ya. 1,5 jam itu jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk. Jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari ya. Enak nggak ke tubuh kita itu? Nyaman nggak? Jam 8 enak nggak kalau berjemur ya? Jam 9 enak ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu. Di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wal laili idza saja, dan aku bersumpah, al-lail, lail itu apa? Malam.
Baik. Lail turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala itu malam. Jadi kalau ada ibu leli, ibu malam-malam ya. Lail. Okay. Lail itu malam. Malam gelap nggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu, gelap ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Walaili idza saja. Dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan nggak ada lampu, ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar. Biasanya kalau situasi gelap itu mudah nggak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah. Bukan hanya karena nggak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan nggak enak, melangkah susah. Pernah nggak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu seakan-akan makan nggak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya walaili idza saja. Perhatikan kalimatnya. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya dulu. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, "Ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, Papa akan selalu bersama Mama dalam setiap situasi itu." Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari? Diilustrasikannya, matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya. Kalau bulannya kan desainnya nggak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan, dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya? Dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan? Itu salah. Oke. Tahan sampai sini, tahan. Lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan, kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran, mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung, Maryam binti Imran, wa Maryam binti Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu hanya Maryam anaknya Imran.
Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau nggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan ini nggak mungkin, ini nggak akan terjadi, ini nggak bisa. Kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini nggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hambaku, sepanjang engkau mendekat kepadaku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihkan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, tuh unik ya. Orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh nggak? Ada orang berebut makanan, kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi, sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hei, yang aku kejar-kejar ini, boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua